warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Anfiaul Baroroh dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang rumpun-rumpun model pembelajaran. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran terlebih dahulu. Apa sih model pembelajaran itu? Model pembelajaran adalah suatu rencana mengajar yang memperlihatkan pola pembelajaran tertentu. Dalam pola tersebut dapat terlihat kegiatan guru dan siswa supaya dapat mewujudkan kondisi yang memungkinkan siswa untuk bisa belajar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam rumpun model-model pembelajaran. Macam-macam rumpun model-model pembelajaran ada 4. Yang pertama adalah rumpun model-model pembelajaran pengolahan informasi. Rumpun model pembelajaran pengolahan informasi adalah cara-cara manusia menanggapi rangsangan dari lingkungan, mengorganisasikan data, mengenali masalah, dan mencoba mencari solusinya. Jenis-jenis model-model pembelajaran ada 7. Yang pertama adalah berpikir induktif. Berpikir induktif adalah kemampuan berpikir yang banyak diperlukan dalam kegiatan akademik. Model pembelajaran induktif, guru langsung memberikan presentasi tentang informasi-informasi yang akan memberikan ilustrasi tentang topik yang akan dipelajari oleh siswa. Selanjutnya, guru membimbing siswa untuk menemukan pola-pola tertentu dari ilustrasi-ilustrasi yang diberikan tadi. Yang kedua adalah latihan inquiry. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya. Jadi maksud dari pantun itu bisa cek api-api adalah Setelah menyimak contoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa latihan inquiry adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam berpikir sebab dan akibat. Yang ketiga adalah konsep attainment. baik, selanjutnya saya akan kasih tugas buat satu contoh pantun dan nanti bisa dipraktekkan. Silakan. Ya, sudah. Sekarang bisa dipraktekkan ke depan satu-satu. Tapi dulu. Ya, ayo. Setelah menyimak contoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa konsep attainment adalah model pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa menjadi lebih efektif dalam belajar berkonsep. Yang keempat adalah mnemonic. Untuk sekarang ini saya akan memberi pertanyaan. Nanti kalau ada yang bisa langsung menjawab ya. Pertanyaan yang pertama. Ciri-ciri pantun itu kan bersajak beradik. Kemudian terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Kemudian ada dari keempat baris ini, dari yang 1 dan 2 baris ini termasuk apa, dan 3 dan 4 barisnya ini termasuk apa? Siapa yang bisa menjawab?
Dari contoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mnemonik adalah model pembelajaran yang dirancang untuk membantu guru dalam menyajikan bahan yang akan diajarkan kepada siswanya. Yang kelima adalah perkembangan kognitif. Model ini bertujuan untuk membantu guru dalam pembentukan kemampuan berpikir. Yang keenam adalah Advanced Organizer. Model ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan mengolah informasi dalam kapasitas untuk menghubungkan dengan pengetahuan baru. Yang ketujuh adalah Synaptic. Model ini dirancang untuk membantu siswa bergerak dalam kegiatan pemecahan masalah dan menulis untuk memperoleh pandangan baru. Macam-macam rumpun model-model pembelajaran. Yang kedua adalah rumpun model-model pembelajaran individual. Nah, model-model pembelajaran pada rumpun individual ini memfokuskan pada pengembangan pribadi. Jenis model-model pembelajaran individual ada 4. Yang pertama adalah pengajaran non-direktif. Pembelajaran non-direktif adalah model ini menekankan pada kemitraan guru dan siswa. Guru berusaha membantu siswa untuk memahami perannya dalam pendidikan mereka sendiri. Jenis yang kedua adalah latihan kesadaran. Model ini berguna untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam menyadari pemahaman diri sendiri. Dan jenis yang ketiga adalah sistem konseptual. Model ini dirancang untuk meningkatkan kompleksitas, pribadi, dan fleksibilitas. Dan jenis yang keempat adalah pertemuan kelas. Model ini ditujukan untuk mengembangkan pemahaman dan tanggung jawab pada diri sendiri dan kelompok sosialnya. Rumpun yang ketiga adalah rumpun model-model pembelajaran sosial. Nah, rumpun model-model pembelajaran sosial adalah rumpun yang menggabungkan antara belajar dan masyarakat. Namun, jenis-jenis rumpun ini ada 4. Yang pertama adalah kerja kelompok. Kerja kelompok adalah model pembelajaran yang dirancang untuk memberikan bimbingan kepada siswa untuk menemukan masalah. Jenis yang kedua adalah jurisprudensial. Model ini dirancang untuk melatih kemampuan mengolah informasi dan menyelesaikan isu kemasyarakatan. Jenis yang ketiga adalah bermain peran. Model ini dirancang untuk mengajak siswa dalam menyelidiki nilai pribadi dan sosial melalui tingkah laku mereka. Rumpun yang keempat adalah model-model pembelajaran perilaku. Model ini didasarkan pada suatu pengetahuan yang mengacu pada teori perilaku seperti teori belajar sosial, modifikasi perilaku, atau perilaku terapi. Jenis model-model pembelajarannya ada 4. Yang pertama adalah social learning theory. Social learning theory adalah bahan-bahan yang akan dipelajari siswa dipecah dalam unit-unit yang sederhana hingga yang kompleks. Dan yang kedua adalah self-control. Model ini mengandalkan bagaimana siswa harus berperilaku. Yang ketiga adalah learning from simulation. Nah, learning from simulation adalah dalam situasi tertentu individu akan memodifikasi perilakunya sesuai dengan masukan yang diterima dari lingkungan. Dan yang keempat adalah the conditional of learning. Model ini menekankan pada hasil belajar siswa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.